Jika Anda tidak betah mendengarkan video ini sampai selesai, berarti banyak setan merasuki tubuh Anda. Oleh sebab itulah, mari tes uji apakah di dalam diri Anda banyak setannya ataukah tidak. Karena setan itu pasti akan kepanasan dan tidak akan kuat jika setan diajak untuk mendengarkan pengajian, membahas ilmu-ilmu Islam. Setan itu walaupun toh dia kuat menggoda orang-orang yang ahli ibadah sekalipun, tetapi setan tidak akan kuat, tidak akan betah apabila diajak untuk mendengarkan pengajian. Jadi setan itu paling anti, tidak kuat, kepanasan, dan akan lari terbirit-birit apabila ada manusia yang betah mendengarkan kajian ilmu-ilmu Islam. Oleh sebab itulah sekali lagi, mari kita tes uji diri kita. Apakah diri kita kuat, betah mendengarkan video ini sampai selesai, ataukah diri kita merasa kepanasan, merasa tidak kuat mendengarkan video ini sampai selesai. Ingat wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setan-setan itu adalah tentaranya iblis. Iblis laknatullah alaih adalah salah satu makhluknya Allah yang ahli beribadah. Iblis itu Masya Allah ibadahnya sangat kuat sekali. Bahkan dikatakan iblis ini ibadahnya mengalahkan ibadahnya para malaikat. Dan iblis juga pintar, cerdik, tetapi ilmunya iblis masih kalah dengan ilmunya Nabi Adam. Oleh sebab itulah iblis dan bala tentaranya sangat takut kepada manusia yang alim, apalagi sedang mengkaji ilmu Islam. Nah, tes-tesan kita, ujian kita adalah tatkala manusia itu misalnya sudah rajin sholat fardu 5 waktu, bahkan sudah rajin sholat-sholat sunnah, bahkan sholat tahajud sampai semalam suntuk, itu bisa sekali digoda oleh iblis setan. Tetapi tatkala manusia itu diajak mendengarkan pengajian, belum tentu betah, belum tentu kuat. Karena memang orang yang alim, anak cucu Nabi Adam yang alim menguasai ilmu-ilmu Islam itu sangat berat, sangat ditakuti oleh iblis dan bala tentaranya. Rasulullah SAW bersabda, la faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Sungguh satu orang yang faqih, yang alim, walaupun satu orang, itu lebih memberatkan setan daripada 1000 orang yang ahli beribadah. Ada suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an mengkisahkan Rasulullah SAW menemui iblis yang lari terbirit-birit tatkala mau masuk masjid. Kemudian iblis ditanya oleh Rasulullah SAW, mengapa iblis kamu lari terbirit-birit, tidak kuat, tidak betah? Kemudian iblis menjawab, di dalam masjid itu banyak sekali orang yang sholat ahli ibadah, tetapi mereka bodoh, maka mudah sekali saya menggodanya. Saya membelokkan niatnya dan maksudnya, saya rusak niatnya tidak karena Allah. Tetapi bukan ribuan orang yang sholat dalam masjid itulah yang menjadikan saya takut. Saya takut justru dengan orang yang tidur di balik pintu itu. Walaupun dia tidur, tetapi dia sungguh alim luar biasa. Nah inilah makanya Rasulullah SAW menegaskan la faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Sungguh satu orang yang faqih, satu orang yang alim itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli beribadah. Nah, dikisahkan bahwa orang yang tidur itu sahabat yang alim. Walaupun dia tidur, tetapi ternyata setan bahkan iblis lari terbirit-birit. Mengapa? Karena walaupun toh misalnya iblis itu masuk ke dalam alam mimpinya, tetapi karena dia alim, barokah ilmu min fadlillah, dari fadilah Allah, ilmunya itu mampu untuk menghadang iblis walaupun toh masuk ke dalam alam mimpi. Coba bayangkan. Sedangkan manusia yang bodoh walaupun toh ahli ibadah, gampang sekali dibelokkan oleh iblis laknatullah alaih.
Sehingga ujian tes-tesan manusia, apakah di dalam dirinya itu banyak setan dan iblisnya ataukah tidak, maka coba kita paksa diri kita untuk ikut mendengarkan kajian-kajian ilmu Islam. Jika diri kita ini tidak betah mendengarkan kajian-kajian ilmu Islam, itu sudah pasti bahwa di dalam diri kita ini banyak setannya. Setannya merasa kepanasan, tidak kuat, tidak betah, sehingga setannya langsung cepat-cepat menggoda manusia itu agar dia segera meninggalkan pengajian yang serius, agar dia melihat tontonan-tontonan yang menggembirakan, tontonan-tontonan yang syur, tontonan-tontonan yang maksiat, tontonan-tontonan yang menjadi hiburan. Padahal pengajian adalah hiburan yang paling indah bagi orang yang memang hatinya bersih, jiwanya disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang pengajian itu adalah raudhah min riyadil jannah, artinya adalah taman daripada taman-taman surga. Nah, mana ada setan itu betah di dalam taman surga? Setan itu enggak akan betah di dalam taman surga, karena memang sudah tolak menolak. Berbeda dengan orang yang hatinya bersih, jiwanya disucikan oleh Allah. Maka tatkala dia mendengarkan pengajian, yang mana pengajian itu adalah satu taman daripada taman-taman surga, maka dia akan betah. Betah karena akan turun ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah. Jadi kalau tatkala mendengarkan pengajian itu, ketenangan datang, rahmatnya Allah ada, malaikat mengelilingi di sekitarnya. Makanya setan dan iblis laknatullah alaih tidak akan betah kalau diajak mendengarkan majelis-majelis ilmu. Makanya iblis dan setan itu akan menggoda manusia agar menyingkir dan menjauh sejauh-jauhnya dari konten-konten pengajian yang membahas ilmu agama Islam secara serius dan mendalam. Kita bacakan ta'awud dengan ta'awud a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, Zat yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui, minasyaitani daripada syaitan ar-rajim yang terkutuk, yang terlaknat. Nah, tatkala kita membaca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, hendaklah kita mengetahui tentang ilmunya. A'udzu ini adalah fi'il mudhari', billahi jar majrur dan seterusnya. Ini bagi orang yang kuat mendengarkan video ini sampai selesai, mudah-mudahan barokah manfaat fitini wa dunyal akhirah. Wallahu taala a'lamu bishawab.